Video kali ini kita akan merakit Indorack tipe IR6020G. Unit ini merupakan standing close rack 19 inch 20U dengan kedalaman 600 mm yang menggunakan pintu kaca atau glass door. Tipe IR6020G ini terdiri dari 4 dus. Pada dasarnya semua standing close rack terdiri dari 4 dus, yaitu kardus pertama dengan kode IR6020 untuk side door, kardus kedua dengan kode TB600 untuk top bottom dengan tip 600 mm, kardus ketiga dengan kode FR20 untuk frame rack 20U, kardus keempat dengan kode ID20G untuk glass door 20U. Sekarang kita buka kardus pertama berisikan 2 pintu samping, kardus kedua berisikan 1 top yang sudah terpasang dengan 1 fan modular, 1 bottom, 1 piece V-shelf, 4 pieces horizontal mounting, 1 piece PD8G, 1 piece kabel power untuk fan modular, 1 piece brass panel dan 3 pieces flat, 2 pieces kabel ring, 4 pieces castor, 4 pieces adjustable foot, 3 pieces kabel grounding dan mur, 4 pieces set door stopper, 3 pieces pin engsel pintu, 16 set baut M8, 100 set baut M6, 16 pieces baut M6, 16 pieces baut M3,5. Kardus ketiga berisikan 2 frame dan 4 vertical mounting. Kardus keempat berisikan 1 glass door dan 1 pasang pintu belakang. Inilah bentuk unit yang belum terakit. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai merakit standing close rack tipe IR6020G. Pada dasarnya, cara untuk perakitan pintu glass door dan pintu perforated door adalah sama. Perakitan standing close rack terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima. Jangan lupa siapkan alat-alat yang akan kita gunakan seperti obeng atau bor listrik, obeng min, kunci pas 13, dan kunci pas 19. Mula-mula buka dus nomor 2 dan 3. Baiklah, sekarang kita masuk ke tahap pertama. Kita akan menggabungkan 2 frame, 1 bottom, dan 1 top yang sudah terpasang dengan fan modular. Frame kanan dan kiri diletakkan di lantai terlebih dahulu pada posisi tidur, tujuannya agar mudah dalam memasang bagian top dan bottomnya. Perlu diingat, pastikan posisi kedua frame tidak terbalik antara bagian untuk top dan bagian untuk bottom. Cara mengetahuinya mudah, frame yang terdapat baut kabel grounding adalah penanda untuk frame bagian bottom. Cara memasang bagian top dan bottom adalah memasukkan frame ke celah siku yang ada pada top dan bottom, seperti pada video ini. Jika frame sudah terpasang dengan top dan bottom, selanjutnya kita pasang baut untuk masing-masing sudut. Untuk bagian bottom sendiri, baut dipasang pada 2 lubang yang paling besar, seperti pada video. Tahap pertama selesai. Kita masuk tahap kedua, yaitu kita akan memasang 4 adjustable foot, 4 castor, 1 brass panel, 3 plat, 4 set door stopper, dan 2 kabel ring. Saat pemasangan adjustable foot, bisa dilihat ada 1 lubang besar untuk adjustable foot. Kita putar terlebih dahulu skrupnya hingga pangkal atau putar secukupnya. Kemudian kita pasang pada 1 lubang paling pinggir di bagian bottom seperti video ini. Berikutnya pemasangan castor. Ini ada 4 lubang kecil untuk castor atau roda. Castor kita pasang pada 4 lubang kecil seperti pada petunjuk di video ini. Jika satu sudut bottom sudah terpasang adjustable foot dan castor, maka bisa dilanjutkan ke sudut lainnya hingga semua sudut terpasang dengan. Untuk pemasangan brass panel dan plat kita pasang pada lubang persegi panjang yang terletak pada top dan bottom. Kita berdirikan unitnya agar mudah dalam pemasangan brass panel dan plat pada top bottom. Kita pasang brass panel dan plat pada top dan bottom seperti pada video ini. Pemasangan brass panel bisa dipasang pada top dan bottom di posisi depan atau belakang sesuai kebutuhan. Selanjutnya cara pemasangan set door stopper, seperti pada video ini. Posisi set door stopper berada di setiap sisi frame. Item ini harus dipasang karena sangat penting, berfungsi sebagai penahan pintu samping agar pintu samping tertahan dengan baik. Berikutnya pemasangan cable ring seperti pada video. Cable ring dapat dipasang di mana saja pada frame bagian depan atau belakang. Posisi di bawah atau di atas dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Tahap ketiga, pemasangan 2 jenis mounting. Ada 4 horizontal mounting dan 4 vertical mounting. Terlebih dahulu akan kita pasang horizontal mounting sebanyak 4 buah.
dengan posisi 2 buah di masing-masing sisi bagian atas dan bagian bawah. Sebelum memasang horizontal mounting, jangan lupa pasang check nut pada lubang horizontal mounting di nomor 4 dan 5 dari sisi pinggir. Check nut yang dipasang pada horizontal mounting ini nantinya akan digunakan untuk memasang vertical mounting. Kita pasangkan juga check nut di bagian dalam frame pada nomor 2 dan 3 dari atas dan dari bawah. Pasang di semua sisi frame. Pada dasarnya pemasangan check nut untuk tinggi atau rendahnya horizontal mounting dapat dipasang sesuai kebutuhan. Check nut sudah terpasang. Sekarang kita kaitkan masing-masing ujung mounting di lubang frame yang pipih. Pastikan lubang skru mounting sejajar dengan check nut yang sudah dipasang pada frame. Untuk dikencangkan menggunakan skru, seperti pada video. Ulangi untuk sudut-sudut horizontal mounting lainnya. Semua horizontal mounting sudah terpasang. Barulah kita pasang vertical mounting. 2 buah untuk bagian depan dan 2 buah untuk bagian belakang. Vertical mounting ini dipasang pada horizontal mounting yang sebelumnya sudah kita pasang check nut. Pemasangan skru, kita gunakan nomor 18 dari atas yang terdapat pada vertical mounting. Lalu bagian bawahnya hanya tinggal mengikuti saja. Pemasangan vertical mounting dapat dipasang pada posisi lebih dalam atau lebih keluar sesuai dengan kebutuhan. Berikutnya masuk tahap keempat. Di sini sudah ada satu visual self, satu PDU 8G, dan satu kabel power untuk fan modular. Saatnya kita pasang visual self. Pastikan semua pintu belum terpasang, agar saat pemasangan visual self lebih mudah. Terlebih dahulu, kita copot baut dan dudukan yang menempel pada visual self di kedua sisi. Lalu kita pasang check nut di vertical mounting pada bagian depan dan belakang di nomor 10. Seperti video ini, pastikan setiap sudut memiliki ketinggian di nomor yang sama. Pertama, kita pasang kedua dudukan visual self di bagian belakang serta kencangkan menggunakan skru. Dudukan serta check nut bagian depan sudah terpasang di ketinggian yang sama. Kemudian, kita pasang visual self dari arah depan, kencangkan bagian depan menggunakan skru. Bagian depan dan belakang sudah terkunci dengan baik, barulah kita kunci bagian samping visual self menggunakan baut bawaan yang di awal tadi sudah kita lepaskan. Selesai. Visual self dapat dipasang pada ketinggian berapa saja sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pemasangan kabel power untuk fan modular, seperti pada video ini. Fan modular Indorac menggunakan kipas noiseless dengan Europe design, di mana lubang ventilasi kipas dirancang searah dengan pergerakan beling-beling kipas. Tujuannya untuk mengurangi hambatan angin kipas dan mengurangi noise. Berikutnya pemasangan PDU 8G seperti pada video ini. Power Distribution Unit 8 outlet ini adalah tipe Germany. PDU 8G ini bisa dipasang di mana saja sesuai dengan kebutuhan. PDU 8G dari Indorac ini memiliki socket tipe Germany, memiliki panjang kabel 3 meter dan diameter 3 x 1,5 mm. Maksimal arus 16 ampere atau maksimal 4000 watt. Terdapat surge protector serta switch on off, bersertifikat SNI serta desain yang elegan tentunya. Tahap terakhir atau tahap kelima yaitu kita akan memasang satu pasang pintu samping, satu pintu depan, satu pasang pintu belakang, dan terakhir adalah kabel grounding. Lanjut pemasangan pintu samping atau set door untuk bagian kanan dan bagian kiri. Pemasangan pintu samping sangat mudah, kita tinggal masukkan kaki pintu ke lubang yang sudah tersedia pada bottom, kemudian kita dorong, selesai. Catatan, kita tidak membutuhkan kunci dari luar, cukup kaitkan kunci dari dalam. Pengait seperti pada video ini. Sangat mudah, menggeser keluar berarti kita sedang membuka kuncinya dan menggeser ke dalam itu berarti kita sedang mengunci pintunya. Di sini terlihat jelas fungsi set door stopper yaitu untuk menahan pintu samping. Sebelum kita memasang pintu, jangan lupa kita harus memasang pin pintu terlebih dahulu yang letaknya di sudut bawah, seperti pada video. Lakukan hal tersebut untuk setiap sudut. Selanjutnya kita akan memasang pintu depan dan belakang, seperti pada video ini. Baiklah, pemasangan pintu depan dan belakang sudah selesai. Terakhir kita pasang kabel grounding. Kabel grounding ini memiliki mur tipis. Berikut susunannya yaitu ring tembaga, kabel grounding, ring tembaga, dan terakhir satu mur tembaga. Pemasangan seperti pada video ini. Kabel grounding ini nantinya akan kita sambungkan ke masing-masing sudut pintu depan dan belakang. Untuk IR6020G dilengkapi dengan 3 kabel grounding. 1 untuk di depan, 2 untuk di belakang.
Jangan lupa, saat semua pintu sudah dipasang, maka tahap terakhir adalah mengaitkan kabel grounding pada setiap pintu, seperti pada video. Untuk urutan murnya sama seperti pemasangan sebelumnya ya, bisa terlihat pada video ini. Akhirnya perakitan unit Indorack Standing Close Rack untuk kedalaman 600 mm, ketinggian 20 U, pintu glass door telah selesai. Rak server siap digunakan. Terima kasih untuk Sobat Indorack yang sampai akhir menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini agar selalu mendapatkan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.